Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan channel saya di channel Nelson Gottlieb dalam proses pembelajaran teologi dispensasi. Dan hari ini kita akan membahas masih di dalam sambungan daripada teologi dispensasi hukum Taurat. Waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kita tidak berada lagi, bangsa kita saat ini tidak berada lagi di bawah zaman atau dispensasi hukum Taurat, tapi kita berada di bawah kasih karunia. Dan saya sudah menjelaskan itu di video yang lalu, kiranya saudara dapat simak. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan pelajaran selanjutnya, yaitu pada dispensasi hukum Taurat ini gambaran tentang Yesus Kristus pada dispensasi ini adalah korban binatang. Jadi kita lihat sepanjang dispensasi gambaran selalu mulai dari kesucian, ya, keinsafan, pemerintahan manusia, kemudian dispensasi perjanjian sampai kepada dispensasi hukum Taurat. Gambaran semuanya ada hubungannya dengan darah korban binatang. Jadi itu akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, maka akhirnya Allah harus mengorbankan domba untuk menggantikan mereka, supaya mereka yang seharusnya mati, mereka boleh diselamatkan. Dan itu terus, pelajaran itu diturunkan turun-temurun, terus-menerus di sepanjang dispensasi sampai pada dispensasi hukum Taurat ini. Kita lihat bahwa jadi sekali lagi pada dispensasi hukum Taurat ini gambaran tentang Yesus Kristus adalah korban binatang, korban darah, ya. Nah, kalau kita mau lihat ini, kita baca dari Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal yang ke-7, itu adalah prosesi pengajaran, ya, perintah yang berhubungan dengan korban-korban persembahan yang harus dijalankan, yang harus dipatuhi, yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, pada waktu itu. Jadi kita lihat sehingga setiap tahun orang mau datang kepada Allah, orang Israel tidak bisa datang kepada Allah tanpa membawa korban. Dengan adanya korban darah, baru Allah dapat memberikan pengampunan, baru Allah dapat menyucikan dan menguduskan orang itu. Kalau dia tidak membawa korban, maka tidak akan pernah ada pengampunan di sana. Jadi kita lihat, jadi sepanjang Imamat pasal 1 sampai dengan Imamat pasalnya yang ke-7, kita menemukan di sana prosesi, aturan-aturan yang berhubungan dengan bagaimana upacara-upacara yang mereka lakukan di dalam proses pengorbanan, korban-korban persembahan, korban pengampunan dosa, korban penebus salah, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat intinya yang disimpulkan oleh penulis surat Ibrani, ya. Akhirnya penulis surat Ibrani memberikan kesimpulan dari Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7. Kita temukan dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22. Demikian dikatakan. Imamat pasal 9 ayat 22, di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi, saudara perhatikan ini, ya, apa yang dilakukan di dalam Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7 disimpulkan oleh penulis kitab Ibrani. Tentunya penulis kitab Ibrani adalah orang yang memahami aturan-aturan, prinsip-prinsip yang berjalan di dalam sepanjang dispensasi hukum Taurat. Dan dia memberikan kesimpulan ini, bahwa sekali lagi, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas saudara, tanpa ada penumpahan darah di sepanjang dispensasi hukum Taurat, orang akan mendapatkan pengampunan, orang akan mendapatkan penebusan, orang akan mendapatkan penerimaan, ya, dari sebagai anak Allah. Dia harus membawa korban darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi kita lihat bahwa hidup kekal anugerah Allah, dan Allah membawa orang pada prosesi ini, ya, sampai kepada Kristus.
mati di kayu salib. Itu inti daripada semua proses. Jadi itu kembali lagi gambaran tentang Yesus Kristus pada dispensasi hukum Taurat, yaitu korban binatang. Darah yang harus dipersembahkan. Kenapa? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Sama dengan kita. Ketika darah kita habis, kita selesai. Yesus darahnya habis, tertumpah di kayu salib, selesai. Nyawanya diserahkan. Jadi kita lihat di situ, ya. Nah, pengganti nyawa orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah korban domba binatang atau korban binatang, ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sangat jelas supaya kita bisa memahami. Ya, kemudian kita perhatikan bahwa pada penghujung dispensasi Taurat, sekali lagi ya, perhatikan baik, pada penghujung dispensasi hukum Taurat, di sana Yohanes Pembaptis lahir dan juga Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini di penghujung dispensasi Taurat, Yohanes Pembaptis dia lahir, ya. Berbeda 6 bulan dengan Yesus. Jadi duluan Yohanes Pembaptis lahir, kemudian 6 bulan kemudian Yesus Kristus juga lahir ke dunia. Nah, Yohanes Pembaptis itu dia lahir, ya, dimulai pada masa itu. Kita lihat di sini, ya, mulai pada masa itu di mana Yohanes dan Yesus Kristus lahir disebut periode pemberitaan kerajaan surga. Jadi kita perhatikan baik, sehingga ketika Yohanes muncul pada saat Yohanes dewasa dan dia mulai dalam program pelayanan yang Allah memang persiapkan bagi dia, maka dia mulai memberitakan periode kerajaan surga. Dan dari Yohanes lah berita kerajaan surga itu disampaikan kepada bangsa Israel. Dan ini adalah janji yang cukup lama, ribuan tahun dinantikan oleh orang Israel. Kalau perhatikan baik-baik, mereka menantikan janji ini dimulai dari mana? Janji untuk adakan kerajaan. Allah akan menjadikan Israel itu, Yerusalem itu pusat kerajaan. Dan kerajaan itu dijanjikan kepada bangsa Israel melalui Daud. Ya, Allah memberi janji itu secara jelas kepada Daud bahwa keturunan Daud, ya, tunggul dari Isa itu akan memerintah Israel untuk selama-lamanya. Dan ketika Yohanes Pembaptis lahir, Kristus lahir, mereka dewasa dan mereka memulai pelayanan, maka pelayanan mereka dipusatkan pada berita Injil kerajaan surga. Wow, jelas saudara ya. Jadi kita melihat, kalau Anda tidak bisa dapat membedakan ini, melihat perbedaan-perbedaan ini, Anda akan kebingungan dalam belajar Alkitab. Ya, ketika kita dapat memahami dengan baik, maka ketika kita bisa dapat memetakan istilah lain dari dispensasi, teologi dispensasi adalah bagaimana kita dapat memetakan kebenaran firman Allah yang sudah memang ada di dalamnya. Kita tinggal menaruh itu sehingga tidak membuat kita kebingungan. Kalau saudara tidak bisa dapat memetakan kebenaran firman Allah, Anda tidak bisa dapat memetakan rancangan-rancangan Allah, program-program Allah yang berbeda pada setiap dispensasi, maka Anda akan keliru di dalam membaca Alkitab. Nah, di sini kita bisa melihat sekali lagi pada penghujung dispensasi hukum Taurat ini, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus lahir di sana. Dan pada masa itu juga mereka mulai menawarkan atau memberitakan periode pemberitaan kerajaan surga yang sudah dekat. Jadi mari kita lihat bagaimana Yesus lahir dan itu dinubuatkan. Dan dinubuatkan oleh Yesaya, dinubuatkan oleh Mika, dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lain. Dan kita lihat pada waktunya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, ya, bahwa dia akan lahir, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, itu dinubuatkan oleh Yesaya. Kemudian Mika menubuatkan Yerusalem itu adalah kota Bethlehem, itu kota yang terkecil dari kaum-kaum di antara bangsa ini, tetapi daripadanya akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, ya, untuk selama-lamanya. Itu Yesus dijanjikan. Dan Paulus mencatat di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat, pada saat orang menanti-nanti dan pada waktunya Allah, bukan waktunya bangsa Israel, bukan waktunya manusia,
Tentunya Allah merancang Yesus akan hadir dan dia akan menjadi raja, dan itu ada dalam waktunya Allah. Allah sudah merancang, dan kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, jadi jelas ya, sekali lagi saya baca ini. Jadi ayatnya Paulus simpulkan di sini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus lahir di bawah hukum Taurat dan dia takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara, ketika Anda bisa dapat belajar dan memahami ini, enak sekali. Enak sekali kita belajar Alkitab dalam pemahaman yang benar, supaya kita bisa melihat runutan ya perjalanan ini yang Allah rancangkan bagi kehidupan bangsa Israel. Jadi Yesus lahir di penghujung dispensasi hukum Taurat dan dia harus taat kepada hukum Taurat, ya. Dia harus takluk kepada hukum Taurat. Ini yang dikatakan. Kemudian kita lihat ya, mari kita belajar apa yang akan mereka beritakan antara Yesus dan Yohanes. Di dalam perjalanan mereka ketika mereka tumbuh dewasa dan mereka memulai pelayanan, Yesus di usia 30 tahun dia memulai pelayanan. Yohanes Pembaptis juga di usia dewasa dia mulai pelayanan, dan kita lihat di sini Yohanes Pembaptis di dalam beritanya, ya, dalam pelayanannya, berita utama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Mari kita lihat. Itu kita mulai dari Matius. Ya, saudara, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ketiga. Nah, ini berita tentang kerajaan surga yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis tentunya, karena dia yang harus meluruskan jalan. Itu dinubuatkan oleh Yesaya juga bahwa ada orang yang dipersiapkan ya untuk meluruskan jalan di padang gurun, yang teriak itu meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan memang Yohanes hadir karena memang dia sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Yesaya. Begitu juga Yesus, dia hadir karena memang dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam kitab Yesayanya. Jadi kita melihat ini supaya kita dapat memahami bahwa tidak serta-merta atau dengan begitu saja Yohanes bisa hadir. Itu sudah dijanjikan untuk kehadirannya, mempersiapkan berita Injil kerajaan surga, mempersiapkan jalan bagi Yesus yang adalah Mesias untuk mulus masuk di dalam kerajaan. Ya, kalau itu diterima. Tetapi kita lihat nantinya endingnya bagaimana. Oke, jadi sekali lagi Yohanes Pembaptis muncul dengan berita kerajaan surga sudah dekat. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Saya ajak kita melihat ini, Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan bahwa pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yohanes muncul di padang gurun Yudea dan berita Injil, berita yang disampaikan, berita yang dikhotbahkan, berita yang didengungkan, berita yang dikomunikasikan oleh Yohanes adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan orang Israel tidak asing dengan berita ini karena apa? Karena mereka sudah tahu ada janji tentang mereka tahu ada janji di Yesaya, di kitab-kitab yang lain di Perjanjian Lama tentang datangnya Raja bagi Israel, Mesias bagi Israel. Dan Yohanes sebenarnya sedang mempersiapkan bangsa ini untuk menyambut Sang Mesias yang sebenarnya sudah hadir. Sang Mesias itu sudah ada, Sang Mesias itu sudah ada di Yerusalem, di Israel. Tetapi mereka akhirnya menolak dia. Jadi ini berita. Ya, kita lihat Yohanes Pembaptis muncul dengan berita. Kemudian Yesus juga ketika dia memulai pelayanan setelah dia dicobai di padang gurun di Matius pasal 4, ya. Kita melihat dia memulai perjalanannya dan dengan berita yang sama. Dia memulai perjalanan misinya, memulai pelayanannya dengan berita yang sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Karena memang dirinya sendiri yang adalah Mesias, yang adalah Raja, orang yang diurapi, yang dipersiapkan Allah untuk bangsa Israel menerima kerajaan 1000 tahun. Oke, jadi saudara kita lihat di sini Matius pasal 4. Ya, Matius pasal 4 ini Yesus dan 12 murid mereka melayani. Ya, Matius pasal 4
Jadi Matius pasal 3 itu berita dari Yohanes Pembaptis. Matius 3, Yohanes Pembaptis dengan beritanya. Matius 4, Yesus Kristus dengan berita Injil yang disampaikan atau Injil kerajaan yang ditawarkan. Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan demikian. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Sekali lagi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus sama. Karena mereka menjalankan program yang sama, yaitu Yohanes mempersiapkan Yesus sebagai raja dan mempersiapkan masyarakat Israel untuk menerima Yesus sebagai Mesias mereka, raja, orang yang diurapi oleh Allah. Yesus juga muncul dengan berita yang sama, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, kita perhatikan ketika Yesus mengutus 12 murid dengan berita yang sama. Jadi saudara harus memahami ini, antara berita Injil kerajaan dengan Injil kasih karunia itu sangat jauh berbeda. Ada program Allah yang berbeda antara Israel dengan bangsa bukan Yahudi. Jadi kita lihat di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus mengutus 12 murid, mereka mendapatkan pesan. Yesus memberi pesan dan Yesus menaruh atau memberikan ajaran kepada mereka. Ini berita yang harus mereka sampaikan. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat 7. 12 murid diutus oleh Yesus. Mereka pergi berpasangan untuk memberitakan berita kerajaan surga. Dan ini ada pesan yang penting di sana. Bayangkan, ini luar biasa pesan Yesus bagi mereka. Ya, memang dikhususkan hanya kepada orang Israel. Jadi berita kerajaan tidak diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain. Karena memang Allah tidak pernah menjanjikan kerajaan bagi bangsa lain. Tentunya Allah hanya dapat memberikan perjanjian itu. Janji itu diberikan kepada Daud, yang adalah pada waktu itu dia masih jadi raja. Dan dia memberikan janji itu sampai mereka menunggu keturunan Daud itu, yaitu Yesus yang lahir dari anak Daud. Nah, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Nah, pada saat Yesus mengutus 12 murid, beritanya sama. Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 7, demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang dari jalan bangsa-bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi perhatikan ya, ini beritanya sama. Orang-orang yang berbeda-beda, tetapi beritanya sama. Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun dengan berita, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus memulai pelayanannya, beritanya sama, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Pada saat Yesus mengutus 12 murid untuk pergi memberitakan Injil kerajaan itu, mereka punya berita yang sama, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan untuk murid-muridnya Yesus memberikan pesan yang tegas bagi mereka. Jadi perhatikan baik-baik, nanti kita akan temukan ke depan ya. Untuk 12 murid, Yesus memberikan ketegasan pesan bagi mereka, yaitu pertama, mereka jangan menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Tapi mereka hanya pergi saja kepada orang domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, jelas ya, perhatikan baik. Orang Samaria adalah bagian daripada orang Israel. Orang Samaria itu adalah 10 suku dari 12 suku. Tetapi karena mulai dari Salomo meninggal, kemudian anaknya menggantikannya menjadi raja, dan akhirnya 10 suku ini harus berpisah dengan 2 suku. Jadi akhirnya anaknya Salomo hanya memimpin 2 suku saja. Itu yang disebut dengan suku Yehuda.
suku Yehuda dan suku Benyamin. Itulah yang dipimpin oleh anaknya Salomo. Sedangkan Yerobeam dia pergi memimpin 10 suku di Kanaan. Di Samaria. Nah ini dia. Jadi mulai dari sana, ini dua bangsa ini sudah terpecah. Kerajaan ini sudah terpecah. Selatan, utara. Saudara lihat luar biasa sekali. Dan untuk Injil kerajaan, Yesus tidak mengizinkan 12 murid masuk ke dalam kota orang Samaria. Apalagi mau pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kepada kota Samaria saja. Orang-orang Samaria yang notabene-nya adalah bagian dari kehidupan orang Israel, mereka tidak diizinkan untuk pergi ke sana. Tuhan memberi ketegasan, pergi saja hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Pergilah dan beritakanlah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Wah, ini hebat banget ya, hebat banget berita ini. Saudara, ketika Anda bisa dapat memahami ini, enak kita belajar ya. Ini terjadi di penghujung dispensasi hukum Taurat. Sekali lagi, berita ini dilakukan atau dijalankan atau diberitakan pada penghujung dispensasi hukum Taurat. Kita perhatikan, Injil yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus dan 12 murid pada penghujung dispensasi Taurat atau pada periode pemberitaan kerajaan tersebut adalah Injil kerajaan. Jadi ada perbedaan Injil. Ada dua Injil yang berbeda. Yang pertama Injil kerajaan dan yang kedua Injil kasih karunia. Nah, untuk orang-orang Yahudi, Injil kerajaan karena memang kerajaan itu, saya sudah berulang-ulang katakan di awal, dijanjikan oleh bangsa Israel. Jadi kerajaan surga akan datang ke bumi. Didirikan di bumi ini selama 1000 tahun. Nah, yang disebut dengan Injil kerajaan adalah Allah akan datang berkerajaan dari surga, akan datang berkerajaan di bumi, ya. Dan itu kerajaan surga itu didirikan di bumi selama 1000 tahun, sesuai dengan perkataan dalam doa Bapa kami. Jadi kalau kita belajar di doa Bapa kami kan ada bagiannya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Injil kerajaan surga, pengharapan bagi orang yang percaya kepada Injil kerajaan surga, pengharapannya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Artinya dari ayat ini bahwa Allah akan datang dari surga untuk mendirikan kerajaan surga di bumi selama 1000 tahun. Dan Yesus, nah itu kita lihat di awal tadi pada saat kita baca di Galatia pasal 4 ayat 4 bahwa dia yang dijanjikan itu, dia datang dari surga tepat pada waktunya Allah. Dia datang ke bumi, dia lahir dari seorang perawan, dan dialah itu yang dijanjikan untuk menjadi raja, dan dia takluk kepada hukum Taurat supaya dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini jelas ya, itu doa Bapa kami ditempatkan di sana. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya? Karena memang dia sedang mempersiapkan mereka untuk memasuki, setelah Injil diberitakan, bangsa Israel menerima Yesus sebagai raja, maka mereka akan memasuki 7 tahun masa sengsara. Di sanalah mereka akan mendoakan ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kita akan bahas panjang lebar di belakang, di depan nantinya. Nah, kemudian kerajaan surga tersebut, perhatikan ya, kerajaan surga tersebut adalah pengharapannya bangsa Israel. Sekali lagi, kerajaan surga tersebut adalah pengharapan yang dimiliki oleh orang Israel dan tidak diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, jangan berharap Anda akan masuk ke kerajaan, karena Allah tidak pernah menjanjikan kerajaan bagi kita, bangsa-bangsa lain. Kita orang Ambon, orang Manado, orang Toraja, orang Timur, orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris, orang Belanda, Jerman, dan Eropa, semuanya
bangsa-bangsa di bumi ini. Allah tidak pernah menjanjikan kerajaan bagi bangsa di bumi ini. Tetapi Anda kalau mau belajar dengan teliti, belajar mulai dari kitab Raja-Raja, kita temukan sana Allah memberi janji. Dari kitab Samuel, Allah sudah memberi janji kerajaan itu bagi bangsa Israel oleh Daud. Melalui keturunan Daud. Dan Yesus lahir dari keturunan Daud. Yesus disebut anak Daud. Wah, itu dia. Jadi kita lihat runutannya. Nah, tidak pernah ada janji kerajaan bagi bangsa-bangsa lain. Jangan GR kita, karena memang kita tidak pernah menerima janji ini. Nah, cuma karena kita tidak memahami program Allah untuk Israel dan bukan Israel, kita dicampur adukan. Kita belajar, kita campur adukan sehingga kita akhirnya bingung. Satu sisi kita bilang kita akan pergi ke kerajaan 1000 tahun, kita datang ke Yerusalem baru dan sebagainya. Satu sisi kita bilang saya mati ke surga. Ini Anda akan kebingungan. Anda punya pemahaman keliru. Anda tidak akan pernah bisa memahami dengan benar dan Anda akan menjalani kehidupan yang keliru karena pemahaman akan membentuk kehidupan kita. Jadi seluruh yang kekasih, dengan Anda bisa dapat memahami dengan baik berita ini, Anda bisa dapat menjadi saluran berkat dan kehidupan Anda juga tentunya berbeda. Nah, sekali lagi kerajaan surga tersebut adalah pengharapannya bagi bangsa Israel dan tidak diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kita perhatikan Matius 10 ayat 5 dan 6 ya. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang tadi diberitakan itu, bahwa sekali lagi ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas ya, pesan ini jelas. Saudara, kalau Anda bisa melihat dengan jelas pesan Yesus bagi 12 murid, Anda akan jelas juga di dalam pemahaman teologi Anda. Jadi Matius 10 ayat 6 sampai 5 dan ayat 6, di sana pesan Yesus jelas bagi 12 murid, jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain, tetapi bahkan masuk ke kota orang Samaria, tetapi hanya pergi kepada orang Israel saja. Mari kita perhatikan. Dan ini ketegasannya, Yesus konsisten dengan pesan, ajaran yang dia berikan kepada 12 murid. Dan konsistensi yang dia ajarkan ini, dia temukan kasus di mana di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ada orang Samaria yang datang meminta kesembuhan daripada Yesus, meminta berkat kerajaan yang diperuntukkan kepada Israel yang adalah anak, itu diberikan kepada anjing-anjing. Mari kita lihat di sana. Ini jelas supaya Anda bisa memiliki pemahaman yang benar. Matius pasal 15 ya, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat 28. Saya membaca ini untuk kita bisa melihat bagian-bagian ini dan apa yang Yesus lakukan dalam percakapannya dengan wanita ini. Dan dia juga menegur 12 murid, memberikan ketegasan kepada pesan yang sudah dia sampaikan kepada mereka. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28 di sana dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jelas ya penegasan Yesus di sini. 12 murid meminta, usir saja dia, sembuhkan aja. Mungkin istilahnya kalau dalam bahasa Tuhan, sudahlah sembuhkanlah dia guru, supaya dia jangan recokin kita di jalan ini dengan teriak-teriak mengganggu sekali. Yesus memberikan ketegasan kepada 12 murid sesuai dengan pesan
yang dia berikan kepada mereka. Ketegasannya adalah, tetapi jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan. Kemudian ini permintaan lagi dari wanita tadi. Dia tidak menyerah. Dikatakan di sana, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi di sini ketegasan Yesus yang kedua kali. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah lihat ketegasan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketegasan yang kedua, yaitu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sadis perkataan ini. Ya, di sini kita melihat, wow, penegasannya Yesus sangat tegas dan keras banget. Bahwa Israel itu adalah anak yang diprioritaskan. Sedangkan bangsa lain, wanita Kanaan ini mewakili bangsa-bangsa lain yang bukan Israel. Kecuali saudara mau merasa saudara ada orang Israel. Kalau Anda menganggap Anda orang Israel, saya mau bertanya, dari suku mana saudara? Dari keturunan siapa saudara? Gitu. Jangan kita mengklaim kita rohani. Sekarang banyak sekali orang tanpa belajar, tanpa melihat kebenaran, mengklaim dirinya sebagai Israel rohani. Anda keliru. Israel rohani itu orang Yahudi sana, orang Israel asli yang memang percaya Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mereka lah Israel rohani. Ada Israel yang tidak rohani. Nah, saudara dan saya bukan Israel rohani. Kalau saya orang Ambon rohani, nah itu dia, bangsa lain yang rohani, yang percaya Tuhan. Jadi itu yang harus memahami dengan baik. Jangan kita asal ngomong dan tidak jelas, akhirnya kita membuat kegaduhan dalam pemahaman teologi atau pemahaman iman kita, ya, berjalan dalam pandangan kita terhadap kebenaran. Jadi kita lihat sekali lagi, Yesus memberi ketegasan di sini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, ini ulang lagi, wanita ini tidak mau menyerah. Walaupun Yesus sudah begitu tegas, dia tidak pernah menyerah dan dia datang terus dan memohon terus dan meminta terus, dan dia berdiskusi dengan tenang dengan Yesus. Sementara anaknya, dia mempertaruhkan semua apa yang dia punya itu untuk supaya dapat menyelamatkan anaknya. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara lihat, untuk mendapatkan berkat kerajaan, bangsa lain dianggap anjing. Kesembuhan pada masa itu adalah berkat kerajaan. Karena dalam kerajaan surga itu orang tidak ada yang sakit. Tidak ada orang yang mati mudah. Benar-benar akan dialami itu. Tetapi pada saat Yesus memulai pelayanan dan dalam pemberitaan Injil kerajaannya, dia mulai memberikan. Jadi dengan adanya mujizat-mujizat kesembuhan dan lain sebagainya, memberi makan dan lain sebagainya, itu adalah bagian kecil dari berkat. Istilah kalau hujan itu dia punya tampias, percikannya. Ya. Itu bagian yang Allah sediakan bagi anak-anak. Tidak patut mengambil roti atau berkat kerajaan yang harus diperuntukkan, yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak. Dan itu dilemparkan kepada anjing-anjing. Bayangkan ya, saudara, keras, kejam. Kita ini bangsa lain yang bukan orang Yahudi adalah sama dengan anjing. Kafir. Kalau saudara-saudara kita di luar sana tiap hari teriak kita kafir, ya, benar. Kalau orang Yahudi bilang kafir, benar, karena mereka hanya kepada mereka lah janji itu sebagai anak. Kita ini kafir semua. Tetapi imannya ibu wanita Kanaan ini benar-benar juga mewakili orang-orang percaya hari ini yang anjing makan remah, dari remah itu dia mendapatkan posisi. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat kembali, saya mengajak kita melihat ini memang benar.
bahwa Israel itu anak, kita anjing. Tetapi kita lihat ketika Yohanes menulis gitu ya, Allah memprioritaskan Israel. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu menolak dia. Yohanes pasalnya yang pertama ya, kita akan mendapatkan informasi di sana ya. Ini yang disebut anak tadi dan yang lain anjing. Nah, kita lihat di sini Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11 dan ayat 12. Kita perhatikan di sini. Yohanes katakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Oh, saudara lihat ya, benar-benar jelas. Yesus datang benar hanya kepada milik kepunyaannya. Orang-orang yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas ketegasannya. Dan Yohanes mencatat, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Oke. Ayat 12, karena bangsa Israel yang adalah anak merasa tidak layak menerima dia sebagai bapa, sebagai milik mereka yang dijanjikan oleh Bapa surgawi bagi mereka, Allah Yahweh mereka yang menjanjikan akan datangnya Mesias. Dia datang menjadi Mesias bagi mereka. Ternyata orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Mereka menolak dia. Maka ayat 12, kesempatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga di ayat 12 Tuhan membuka pintu bagi bangsa lain. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah, ini pintu yang terbuka, yang Tuhan buka. Karena memang anak tidak merasa tidak layak menerima berkat, menerima janji Allah. Bahkan mereka menolak. Pada akhirnya nanti kita akan lihat mereka menolak. Jadi ketika mereka menolak, maka berkat itu datang kepada bangsa-bangsa lain. Yesus datang untuk bangsa Israel, tetapi bangsa Israel merasa tidak layak menerimanya. Sehingga berkat itu diberikan kepada bangsa lain. Keselamatan itu diperuntukkan hanya kepada bangsa Israel yang menjadi utama, yang adalah janji yang sudah lama dijanjikan bagi mereka. Tetapi sekarang dia bisa turun kepada bangsa lain karena mereka menolak Mesias. Jadi saudara perhatikan ini berita ya. Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada anak dan dilemparkan kepada atau dibuang kepada anjing. Tetapi wanita itu berseru, biar saja Tuhan, anjing itu akan makan dari meja tuannya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Yesus melihat wanita ini punya iman yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pada dispensasi kerajaan ini yang ditawarkan kepada bangsa Israel, sekali lagi, dalam dispensasi kerajaan yang ditawarkan kepada bangsa Israel tersebut, Yesus akan datang menjadi Raja atau Mesias. Jadi kita lihat itu yang dijanjikan bagi orang Israel dalam Injil atau dispensasi kerajaan. Nantinya dia akan menjadi Raja bagi Israel, menjadi Mesias. Mesias artinya orang yang diurapi oleh Allah. Raja yang diurapi atau orang yang diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan itu janji harus tergenapi. Saudara lihat ini luar biasa. Kita belajar terus supaya lewat proses belajar ini saudara dan saya bertumbuh ke arah Kristus. Kita benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Baik, saya sudahi di sini dan kita akan lanjut untuk video berikut tentang kegagalan pada dispensasi hukum Taurat. Saudara tetap ada bersama dengan saya, Nelson Gottlieb, di dalam proses pembelajaran teologi dispensasi. Anda tidak rugi, Anda pasti diberkati. Dan saudara, kalau Anda sudah diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada siapa saja yang ingin diberkati oleh saudara.
Ya, yang saudara sudah dapat berkat, saudara memberkati orang lain juga dengan Anda subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus dimuliakan dan saudara saya diberkati.